Oke, sebelumnya perkenalkan saya Igusti Nguragong Wirasarvika Putra, NIM 21010200033, Prodi Informatika. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang panduan manajemen risiko untuk sistem teknologi informasi. Yang pertama ada tujuan panduan. Nah, di sini tujuannya itu menyediakan dasar untuk mengembangkan program manajemen risiko yang efektif. Dan yang kedua, memberikan definisi dan panduan praktis untuk menilai dan mengurangi risiko dalam sistem teknologi informasi. Di mana panduan ini nggak cuma mendefinisikan konsep-konsep kunci terkait manajemen risiko teknologi informasi, yang dimana di sini juga memberikan langkah-langkah praktis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko di sini ada 3. Yang pertama ada penilaian risiko, mitigasi risiko, dan yang ketiga evaluasi dan penilaian. Yang dimana penilaian risiko ini itu langkah pertama dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang bisa saja terjadi terhadap sistem teknologi informasi organisasi. Oke. Yang kedua itu mitigasi risiko, di mana proses implementasi kontrol atau tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi. Nah, terus yang ketiga itu ada evaluasi dan penilaian, yang dimana langkah terakhir untuk mengevaluasi efektivitas dari kontrol yang telah diterapkan dan untuk menilai kembali risiko secara berkala. Ada penilaian risiko. Penjelasan dari yang tadi itu di mana penilaian risiko di sini ada 9. Pertama ada karakterisasi sistem, identifikasi ancaman, dan lain-lain yang saya akan jelaskan satu persatu. Langkah yang pertama itu ada karakterisasi sistem. Di mana karakterisasi sistem yang pertama itu definisi batasan sistem teknologi informasi, itu mendefinisikan dengan jelas batasan-batasan sistem teknologi informasi yang akan dievaluasi, termasuk identifikasi sumber daya dan informasi yang membentuk sistem tersebut. Yang kedua ada penetapan lingkup evaluasi risiko, yaitu menetapkan lingkup dan ruang lingkup penilaian risiko yang akan dilakukan. Nah, hal ini mencakup menetapkan tujuan evaluasi serta batasan-batasan proses penilaian yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada langkah kedua yaitu identifikasi ancaman, yaitu sumber ancaman itu berasal dari berbagai sumber, bisa termasuk alam, manusia, atau lingkungan. Lalu mengidentifikasi secara komprehensif semua potensi sumber ancaman yang dapat mengancam sistem teknologi informasi. Oke, langkah yang ketiga, identifikasi kerentanan. Mengidentifikasi kerentanan yang ada dalam sistem teknologi informasi yang dapat dieksploitasi oleh sumber ancaman potensial. Ya, lalu menggunakan metode pengujian keamanan untuk memvalidasi dan menggambarkan kerentanan tersebut. Next, yaitu analisis kontrol, yaitu menganalisis kontrol keamanan yang telah ada atau direncanakan untuk mengurangi kemungkinan ancaman mengeksploitasi kerentanan. Nah, kontrol dapat berupa teknis, misalnya firewall, enskripsi, atau non-teknis lainnya itu ada kebijakan penggunaan. Nah, selanjutnya ada langkah kelima yaitu penentuan kemungkinan, yang dimana ada evaluasi kemungkinan eksploitasi. Nah, itu menentukan seberapa mungkin kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh sumber ancaman, lalu mengkategorikan kemungkinan menjadi tinggi, sedang, atau rendah berdasarkan analisis risiko yang dilakukan. Nah, terus ada langkah ke-6 yaitu analisis dampak, di mana evaluasi dampak potensial, yaitu menganalisis dampak negatif yang mungkin terjadi jika ancaman berhasil mengeksploitasi kerentanan dalam sistem teknologi informasi. Lalu mengkategorikan dampak menjadi tinggi, sedang, atau rendah untuk mengukur potensi kerugian organisasi. Lalu ada penentuan risiko, yaitu penilaian tingkat risiko, yaitu menilai tingkat risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan ancaman dan dampak yang mungkin terjadi. Lalu menggunakan matriks risiko untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah atau rendah. Oke, lanjut rekomendasi kontrol. Rekomendasi kontrol di sini ada strategi pengurangan risiko, yaitu memberikan rekomendasi kontrol yang dapat mengurangi
atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi dalam penilaian risiko, yaitu lalu ada kontrol yang direkomendasikan untuk mempertimbangkan efektivitas kebijakan organisasi serta dampak operasional dan keandalan. Nah, langkah yang terakhir itu dokumentasi hasil. Nah, di mana laporan penilaian risiko yaitu mendokumentasikan secara rinci dari hasil proses penilaian risiko dalam laporan resmi. Nah, laporan ini penting untuk memberikan dasar bagi manajemen senior dalam membuat keputusan terkait kebijakan, anggaran, dan langkah-langkah operasional berikutnya. Oke, selanjutnya tadi ada mitigasi risiko. Nah, yang mana mitigasi risiko ini ada prioritas kontrol, evaluasi, dan implementasi, lalu opsi mitigasi risiko. Nah, opsi mitigasi risiko ini dibagi lagi menjadi 6. Terus yang pertama itu prioritasi kontrol. Nah, itu mengidentifikasi dan memprioritaskan kontrol pengurangan risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang telah diidentifikasi. Lalu ada evaluasi dan implementasi, ini mana menilai efektivitas kontrol yang udah direncanakan atau yang udah diterapkan dalam mengurangi risiko yang ada. Lalu yang terakhir ada opsi mitigasi risiko. Nah, ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada asumsi risiko, yaitu menerima sebagian atau seluruh risiko yang risiko yang ada tanpa ada tindakan mitigasi tambahan. Nah, lalu ada penghindaran risiko, yang itu menghindari situasi yang dapat menyebabkan risiko. Nah, pembatasan risiko mengurangi exposure terhadap risiko dengan mengurangi dampak potensial atau kemungkinan terjadi. Lalu ada perencanaan risiko, yang dimana kita menyiapkan langkah-langkah cadangan atau respons jika risiko itu terjadi gitu, atau terwujud. Oke, lalu ada penelitian dan pengakuan, yang dimana kita mengumpulkan informasi. Kita mengumpulkan informasi lebih lanjut atau mengakui risiko yang udah ada. Terus yang terakhir ada transfer risiko, yaitu mentransfer sebagian atau seluruh risiko kepada pihak ketiga melalui asuransi atau kontrak yang lainnya. Strategi mitigasi risiko, di mana ada implementasi kontrol, pendekatan sistematis, evaluasi berkelanjutan, perlindungan misi organisasi, yang dimana implementasi kontrol itu menyelenggarakan implementasi kontrol yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang sudah teridentifikasi. Lalu ada pendekatan sistematis. Di sini menggunakan pendekatan yang sistematis. Terus juga terstruktur dalam mengelola risiko ya untuk melindungi misi dari organisasi tersebut. Lalu ada evaluasi berkelanjutan. Nah, kita harus melakukan evaluasi terus-terusan terhadap efektivitas kontrol yang udah diterapin. Nah, terus ada perlindungan misi organisasi, yaitu kita harus memastikan bahwa tindakan mitigasi risiko itu nggak hanya berfokus ke keamanan teknis. Nah, tapi juga untuk melindungi inti misi dan tujuan organisasi dari ancaman potensial. Oke, masuk kesimpulan. Jadi yang pertama itu pentingnya manajemen risiko dalam keamanan IT. Nah, manajemen risiko itu merupakan komponen yang kritis dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan sistem teknologi informasi organisasi. Nah, sebenarnya ada perlu pendekatan sistematis, yang dimana dalam penilaian, mitigasi, dan manajemen risiko itu sangat diperlukan untuk melindungi aset informasi dan mendukung operasional organisasi. Selanjutnya ada dukungan untuk pengambilan keputusan, yaitu laporan hasil penilaian risiko itu memberikan dasar yang kuat untuk manajemen senior untuk ngambil keputusan terkait kebijakan, anggaran, dan langkah-langkah operasional yang lanjutan. Terus
Yang terakhir ada komitmen terhadap keamanan IT. Dengan kalian menggunakan panduan ini, organisasi dapat mengembangkan program manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sistem teknologi informasi mereka. Begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih.